Saya ucapkan selamat datang di Lembaga Pengembangan Inovasi Belajar Ayo Cerdas Indonesia. Nah, saya biasa dipanggil dengan sebutan Kak Lidom. Saya salah satu pengajar di Ayo Cerdas Indonesia mulai dari tahun 2014. Nah, jadi sudah hampir 8 tahunan ya Bapak Ibu ya. Budaya ini selalu saya lakukan sebelum memulai belajar. Jadi 10 menit sebelum mulai belajar saya selalu melakukannya. Namanya 3 syarat belajar. Jadi sebelum mulai belajar ada syaratnya. Syarat belajar yang pertama yaitu semangat. Nah, saya pengen ngukur semangatnya jenengan buat sore hari ini. Meskipun habis hujan ya Bapak Ibu ya. Meskipun habis hujan, jenengan tetap datang hari ini. Nah, jenengan percaya kalau kata-kata adalah sebuah doa? Percaya ya, kata-kata adalah sebuah doa. Apalagi kata-kata dari orang tua untuk putra-putrinya. Itu pasti semuanya doa. Di sini siapa yang pengen punya putra-putri yang cerdas? Nah, sambil angkat tangan boleh. Saya. Lebih semangat Bapak Ibu. Saya. Oke. Lagi sugesti positif yang kedua sekarang. Di sini siapa yang pengen punya putra-putri yang membanggakan? Oke. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Di sini siapa yang pengen punya putra-putri yang berbakti kepada orang tua? Oke, alhamdulillah. Semoga kata-kata yang kita ucapkan menjadi doa untuk putra-putri kita. Ayo mulai. Kuning. 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 Cepat. Kuning. 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 Lihat. Yeay. Konsentrasi semua. Ayo tepuk tangan. Buat semua. Yang kedua, syarat belajar yang kedua adalah konsentrasi. Gampang caranya Bapak Ibu. Nah, saya pengen raga sama pikirannya ada di sini. Angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Boleh diangkat tangan kanannya. Ikuti apa yang saya ucapkan, G. Digoyang-goyangkan seperti ini. Digoyang-goyangkan seperti ini. Ini tes konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Digoyang-goyangkan lagi, digoyang-goyangkan lagi. Sekarang tempelkan di dagu. Dagu. Oke. Set 2 detik dirasa kok dagunya agak aneh ya kan. Dagunya biasanya kecil kok jadi lebar. Kok agak panas sedikit gitu kan. Oke. Monggo bisa di sini. Nah, itu selalu saya ulang-ulang sampai adik-adik benar-benar fokus kepada saya. Baru saya mulai belajarnya. Oke. Karena kalau mereka nggak konsen dengan saya dan mereka masih entah memikirkan yang lain dan sebagainya, apapun yang saya katakan pasti mendal Bapak Ibu. Bahasa Jawanya mendal gitu. Syarat belajar yang ketiga yaitu gembira. Nah, jadi kalau mereka udah ketawa bareng sama temennya, mereka udah ketawa bareng sama saya, biasanya saya kasih sulap, terus saya kasih tebak-tebakan dan sebagainya, atau saya kasih tepuk-tepuk dan sebagainya, yel-yel dan sebagainya. Nah, baru saya mulai. Oke, yang pertama, kita menggunakan tangan kanan. Nah, jadi sore hari ini saya ajak berhitung Bapak Ibu. Boleh diletakkan yang dipegang. Yang pertama tangan kanan. Tangan kanan fungsinya untuk apa? Tangan kanan fungsinya untuk satuan. Nah, tangan kiri fungsinya untuk puluhan. Jadi berhitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tangan kanan. Tangan kiri fungsinya untuk puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi tangan kiri fungsinya untuk puluhan, tangan kanan fungsinya untuk satuan. Oke. Nah, kita praktek bareng Bapak Ibu. Yang pertama kita pakai tangan kanan dulu. Oke, boleh diletakkan semuanya. Kita pakai tangan kanan. Kelihatan nggih dari belakang nggih? Oke. Dari belakang juga boleh, silakan. Oke, siap berhitung. Kalau saya sama adik-adik biasanya pakai aba-aba siap berhitung. Tapi
Kalau sama jenengan nggak apa-apa, nggak usah pakai apa-apa. Siap berhitung, hap. Tambah 1, buka 1. Ditambah 2, buka 2. 1, 2. Oke, jawab 3. Masih mudah, nggih. Mulai dari 1 sampai 4 masih mudah. Gampang, nggih. Oke, sekarang kita coba pakai yang tangan kiri. Tambah 10, ditambah 30, 10, 20, 30. Dikurangi 20, tutup 20. 10, 20. Oke, jawab 20. Gampang, nggih. Oke. Misal jenengan bayangkan di depan jenengan ada angka 23. Angka 2 lurus dengan tangan kiri. Angka 3 lurus dengan tangan kanan. Secara tidak langsung mengajari adik-adik posisi bilangan tersebut. Oh, berarti kalau dia lurus dengan tangan kiri berarti dia puluhan. Kalau dia lurus dengan tangan kanan berarti dia satuan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dengan tangan kiri sama tangan kanan. Siap berhitung. Tambah 24. Oke. Dikurangi 12. Tutup 10, tutup 2. Nah, oke, jawab 12. Gampang, nggih, nggak usah pakai jari kaki lagi, nggih. Oke. Kita coba lagi Bapak Ibu. Biasanya kan harus pakai jari kaki kalau lebih dari 10, nggih. Oke, lagi Bapak Ibu. Tambah 14, buka 10, buka 4. Nah, sekarang kita pakai jempolnya juga. Tambah 55, buka 50, buka 5. Oke, jawab. Ayo, 65, 69, ayo 25. Ayo saya tambah 69, 50, 60, 5, 6, 7, 8, 9, 69. Oke, gampang ya. Nah, itu adalah tahap di mana saya biasa mengajarkan Fingermatic kepada adik-adik. Jadi ada 3 tahapan ketika saya mengajarkan Fingermatic kepada adik-adik. Yang pertama tahap tahu. Tahap tahu saya masih mencontohkan sama adik-adik. Tahap bisa itu saya sudah tidak mencontohkan sama adik-adik, sama yang seperti yang saya lakukan tadi. Nah, tahap ketiga itu tahap mahir. Tahap tahu, tahap bisa, sama tahap mahir. Kalau tahap mahir itu saya sudah membacakan soal tanpa jeda. Misal siap berhitung, hap tambah 22 ditambah 11 dikurangi 23 ditambah 22 dibagi 8. Oke, jawab. Nah, biasanya seperti itu. 4. Oke, jawabannya 4. Ketika saya belajar dengan adik-adik, saya ketemu 2 karakter belajar adik-adik. Yang pertama, mereka yang suka menghafal, perkalian, dan mereka yang kurang suka menghafal perkalian. Ketika saya mendapati hal seperti itu, saya nggak menjudge mereka tidak mampu dan sebagainya. Tidak, kadang saya tanya, kenapa sih kamu nggak mau menghafal? Nah, ternyata kebanyakan mereka menjawabnya itu seperti, aku kayak pengen tahu Kak hasilnya. Misal kayak 9 kali 7. Ya kan, 9 kali 7 itu dapatnya dari mana? Kalau 9 tambah 7 kan cuma berapa? 16 Kak. Ini kok bisa 63? Itu hasilnya dari mana? Nah, itu biasanya saya jelaskan dulu. 9 kali 7 itu sama kayak 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya juga memberikan yang namanya cara buat adik-adik. Kadang mereka nggak mau menghafal, memang karakter belajarnya mereka, ya kan? Nah, saya berikan cara. Biasanya saya bagi caranya. Yang pertama, perkalian 9, yang kedua perkalian 5, yang ketiga perkalian 2, 3, 4, yang terakhir perkalian 6, 7, 8. Nah, perkalian 9 sekarang misal. 9 kali 7 sama 7 kali 9 sama nggih? Sama, oke. 9 kali 7 sama 7 kali 9 sama. Caranya mudah Bapak Ibu. Nah, boleh praktek sama saya. Kita fokus dengan angka yang dikalikan 9, yaitu angka 7. Kita buka angka 7 dengan tangan kanan. Kemudian 7, 5, 6, 7 dikurangi 1. Yang terbuka menjadi puluhan, yang tertutup jadi satuan. 50, 60, 1, 2, 3, 63. Oke, sama nggih, 63. Oke. Nah, di level 2 kita belajar yang namanya pembagian. Di level 3, level 2 kita belajar penjumlahan, pengurangan, ratusan sampai pembagian dasar.
Masuk ke level 3, kita mulai belajar yang namanya perkalian puluhan kali satuan, kuadrat, kemudian pembagian koma, pembagian desimal maksud saya. Saya biasanya nyebut sama adik-adik pembagian koma. Pembagian desimal, perkalian puluhan tanpa harus ditulis, hanya menggunakan jari tangan dan sebagainya. Masuk ke level 4, mereka harus belajar KPK, pecahan, perkalian ribuan, perkalian ratusan, pembagian ribuan dan sebagainya. Itu di level 4. Level 5 sama, level 5 itu sudah masuk ribuan, sudah masuk puluhan ribu. Level 6 juga sudah masuk pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, kenapa sih memilih fingermetik dan sebagainya? Nah, yang pertama, pengen adik-adik itu percaya diri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi matematika, ketika mereka belajar matematika, mereka belajar berhitung dan sebagainya, sama kayak mereka belajar hobi mereka. Misal hobi mereka main game, ya kan? Mereka main hobi game dan sebagainya. Mereka mungkin harus punya item ini dan sebagainya. Mereka belajar dulu, mereka harus kalah dulu dan sebagainya. Sama, mereka belajar matematika juga sama. Mereka harus salah dulu, baru mereka belajar dan sebagainya. Nah, yang pertama yang selalu saya bangun kepada adik-adik itu percaya diri mereka dulu. Sama kayak tadi jenengan. Misal, tadi jenengan jawabnya ada yang 25, ada yang 65 dan sebagainya. Padahal jarinya sama temennya. Yang pertama apa? Percaya diri dulu Bapak Ibu. Karena kalau adik-adik sudah percaya diri, mereka nggak takut yang namanya salah, mereka mau mencoba apapun. Yang kedua, penasaran. Yang kita bangun terlebih dahulu, manfaatnya yaitu penasaran. Jarinya sama, tadi bukanya juga sama, tapi kok nyebutnya masih salah. Nah, mereka masih penasaran, kok salah gitu loh. Sama kayak adik-adik yang kelas 3 baru masuk, mereka masih mulai dari level 1. Ada murid saya yang kelas 1 sudah masuk di level 3, sudah masuk perkalian puluhan dan sebagainya, pembagian desimal. Kadang mereka bertanya, ini kok bisa? Ya kan? Aku yang kelas 3 kok belum diajarkan dan sebagainya. Mereka penasaran dulu. Kalau mereka sudah percaya diri, sudah penasaran, jangan nggak usah nyuruh lagi. Misal kayak main game, jangan pernah suruh? Nggak pernah, karena mereka sudah penasaran. Sudah penasaran gimana sih rasanya menang, gimana sih rasanya ngalahkan musuh dan sebagainya. Nah, mereka percaya diri, mereka penasaran. Yang ketiga, ngebuat adik-adik itu suka berhitung dulu Bapak Ibu. Karena basicnya memang berhitung ya. Yang pertama seperti, meskipun kita belajar apapun itu, fisika, mungkin ekonomi dan sebagainya, pasti kembalinya juga berhitung. Bangun datar, luas persegi panjang, pasti juga berhitung, perkalian. Oke kan? Nah, terus kemudian yang keempat, alatnya praktis. Nggak mungkin juga disita gurunya. Nggak mungkin juga disita sama gurunya. Kalau pakai kalkulator dan sebagainya kan pasti disita. Ketika masuk di level 3, saya ngajarin adik-adik perkalian 11 tanpa harus ditulis. Jadi harus dengan tangan aja. Seperti itu. Tapi saya juga nggak menutup kemungkinan kalau adik-adik mau nulis atau mau coret-coret bukunya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya ajarkan cara praktisnya, pembagian dan sebagainya. Ketika mereka masuk sekolah, mereka dapat yang namanya porokapit. Nah, kalau di luar Jawa Timur itu namanya pembagian bersusun, pembagian pistol dan sebagainya. Nah, pembagian porokapit yang dimana mereka harus 2 kali kerja. Mereka cari tahu jawabannya, mereka harus mengkalikan, mereka harus mengurangi. Tapi kalau di fingermetik, mereka pakai jari menguranginya aja, mereka sudah dapat. Nah, biasanya saya tetap ajarkan itu Bapak Ibu. Saya tetap ajarkan yang namanya materi yang ada di sekolah. Nah, kalau cara porokapit itu seperti ini. Yang dibutuhkan adalah caranya. Jadi kalau kalian sudah dapat angkanya, kalian harus mengkalikan. Jadi tetap saya ajarkan 2 hal Bapak Ibu, materi di sekolah dan juga materi cepatnya. Itu yang saya alami beberapa bulan ini ketika saya kelas online. Apalagi kelas 4. Yang kemarin kelas 4 itu mereka sudah masuk kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang dimana sudah dipecah-pecah lagi, kayak K13, matematika sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri, bahasa Inggris sendiri dan sebagainya, itu udah dipecah-pecah Bapak Ibu. Jadi mereka bisa lebih fokus. Nah,
Jadi saya ajarkan dua. Kalau kalian ketemu soal seperti ini yang diminta caranya, berarti ya pakai caranya tadi. Nah, kalau kalian ketemu soal yang dia memang membutuhkan kecepatan, langsung jawab aja nggak apa-apa. Karena kadang basicnya ini kan mereka harus memang benar-benar cepat dan menguasai itu. Gitu. Jadi saya jelaskan, kalau mereka pakai porogapit, caranya menguranginya ditulis. Tapi kalau mereka dengan cara fingermatic, dia mengurangi dari jari tangan aja udah cukup. Saya beri pengertian seperti itu. Jadi saya jelaskan dua-duanya.